Halo, selamat siang teman-teman. Apakah suaraku bisa terdengar? Halo, halo. Halo, apakah suaraku terdengar? Oke, kedengaran. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Maria. Kita ketemu pertama kali ini ya di kelas ekonomi psikologi. Jadi aku yang akan mendampingi teman-teman di kelas psikologi ke depannya. Nih kalau boleh tahu teman-teman ada Kak Abel, Kak Izar, Kak Muhammad Azhar. Ini masing-masing teman-teman tujuannya kemana ya? Apakah ke TNI Polri? Apakah ke kedinasan semua? Atau kemana ini kira-kira? Boleh minta tolong aku dikasih tahu biar aku juga bisa mengira-ngira nih materi psikologi apa yang baiknya aku sampaikan ke teman-teman. Karena Oh, ya, Kak Abel, kemana tujuannya nih kedinasan atau TNI atau Polri? ke TNI, Kak. Oh, TNI. Oh, ini ada yang jawab di kolom chat. Kak Azhar kedinasan, Kak Izhar juga kedinasan. Oke, berarti karena berbeda-beda, karena ini teman-teman materi psikologi itu di teman-teman yang daftar di TNI Polri sama yang di kedinasan itu ada yang sama tapi ada juga yang beda. Jadi kalau dalam satu kelas itu tujuannya berbeda-beda, aku akan prioritaskan sampaikan yang sekiranya kalian semua itu dapat dulu. Jadi aku prioritaskan materi yang teman-teman semua itu sama-sama dapat gitu ya. Nah, untuk materi psikologi sendiri, apakah teman-teman ada yang sudah pernah coba barangkali tahun kemarin ada yang udah pernah coba terus sekarang mau coba lagi atau udah pernah coba tes-tes psikologi itu kira-kira ke kedinasan tuh apa aja di TNI Polri apa aja itu ada yang pernah coba belum? Pernah, Kak, pernah. Kak Abel udah pernah untuk tesnya yang pernah dicoba apa aja Kak? Eh, yang pertama itu psikologi kedinasan, udah pernah. Sama yang kedua psikologi TNI, AL. Nah untuk tes-tes di dalamnya apa Kak? Boleh diceritakan nggak? Eh, untuk yang terakhir yang psikologi TNI itu kebanyakan tesnya itu kayak figural gitu, berupa gambar. Yang paling Mm-mm. banyak sih itu juga sama mungkin penalaran logika seperti roda gila dan lain-lain, Kak. Kalau di Oh, psikologi dan IAL itu. oke, oke. Thank you Kak Abel sudah membantu menjelaskan. Oke, berarti untuk yang di teman-teman kedinasan, Kak Izdar belum. Oke. Untuk yang di teman-teman ini, jadi kan materi di TNI AA sama kedinasan itu kan ada yang beda beberapa. Kayak di itu tadi roda gila. Nah, roda gila itu di teman-teman TNI, di teman-teman Polri dapat. Tapi untuk teman-teman kedinasan nggak dapat. Jadi aku prioritaskan materi-materi yang sama dulu untuk teman-teman yang ada di kedinasan sama yang di TNI Polri itu psikologi yang jelas sama-sama ada itu ada tes grafis, grafis gambar, terus figural, spasial kayak yang dibilang sama Kak Abel tadi ada,
terus numerik, soal cerita, terus sama logika, terus sinonim, antonim, verbal. Jadi kedepannya itu yang akan kita pelajari teman-teman. Pertama dari tes gambar dulu, kemudian yang kedua nanti kita ke spasial atau figural gambar. Lalu yang ketiga nanti kita akan ke tes verbal. Jadi kemungkinan nanti urut-urutannya akan aku bolak-balik. Jadi antara tiga tes itu, kemudian yang keempat itu akan ke numerik. Jadi kita akan ada 4 materi besar pertama. Nah, nanti kita akan pelajari itu baru. Untuk hari ini, aku mau ajak teman-teman belajar yang bagian tes gambar dulu. Tes gambar di sini maksudnya adalah tes untuk yang kepribadian teman-teman. Jadi baik dari silabus kami, dari hasil riset kami juga, untuk teman-teman yang di kedinasan, yang di TNI Polri juga, itu untuk materi psikologi, psikologinya kan biasanya dibagi dua. Satu psikologi tahap satu itu untuk kepribadian. Nah, untuk kepribadian itu nanti ada tes yang namanya tes grafis atau tes menggambar. Tes menggambar itu ada satu, dua, tiga, empat, ada empat jenis. Nanti ada gambar orang, gambar pohon, gambar rumah pohon orang, sama gambar warteg. Nah, kita akan mengerjakan, kita hari ini akan mengenal empat jenis itu dulu. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti wartegnya akan di pertemuan depan. Kemudian aku akan coba ini ya, tampilkan PPT-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum PPT-nya? Oke, sudah. Baik, kalau misalnya udah kelihatan, kita coba ke bawah. Nah, ini untuk sedikit pengantar aja ya teman-teman. Untuk tes psikologi ini ada macam-macam dan fungsinya juga sendiri-sendiri teman-teman. Untuk tes psikologi ini kan tadi aku bilang ada dua macam. Nah, yang satu itu untuk kepribadian, untuk mengetahui kepribadiannya teman-teman. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui kecerdasan, biasanya berkaitan kalau teman-teman familiar mungkin dengan nama tes IQ. Nah, itu tes psikologi salah satunya juga untuk mengukur kecerdasan itu. Jadi nanti yang akan diukur adalah kepribadian dan kecerdasan teman-teman. Untuk kepribadian tuh lewat beberapa tes yang sudah aku sebutkan tadi, kayak tes gambar. Terus untuk yang tes bersifat kecerdasan atau IQ, itu nanti akan masuk di materi tes verbal, numerikal, sama visual temper. Nah, untuk yang pertama, kita akan sedikit pengantar, kita akan kenalan fungsi dari tes psikologi ini. Ketika kita mau masuk TNI Polri atau kedinasan, itu jelas untuk mengetahui karakteristiknya teman-teman dan seberapa bagus sih kira-kira kecerdasannya teman-teman itu untuk berproses di sebagai taruna TNI Polri atau taruna di kedinasan. Karena ketika teman-teman memiliki anggapannya ya secara psikologis memiliki kecerdasan yang kurang atau memiliki karakteristik yang tak sesuai sama visi misi, ya mohon maaf tidak akan bisa bergabung. Karena apa? Ketika teman-teman menjadi taruna itu pasti yang jelas yang penting bagi kehidupan teman-teman selama berproses itu yang jelas pertama kalian punya kecerdasan yang cukup untuk menerima order atau perintah, itu jelas. Kemudian yang kedua, kalian juga harus punya kecerdasan yang cukup untuk problem solving atau penyelesaian masalah. Nah, apabila kecerdasan kalian kurang, terutama di bagian dua itu akan sangat mengganggu teman-teman selama berproses. Lalu yang ketiga, jelas kita sebagai taruna, baik dari TNI Polri ataupun kedinasan, harus memiliki karakteristik yang satu sesuai sama visi misi sekolah atau tempat yang kalian tuju. Dan yang kedua, memang kalau secara gambaran umum harus punya karakteristik yang baik. Dan juga diusahakan ketika kalian masuk itu
tidak ada apa ya gimana bilangnya itu kayak tidak ada entah itu trauma di masa lalu atau hal-hal istilahnya mental illness kalau sekarang atau penyakit-penyakit mental yang sekiranya itu akan mengganggu kalian selama belajar. Jadi tes psikologi di kepribadian itu tadi selain kecerdasan juga di kepribadian itu akan melihat apakah teman-teman itu kira-kira punya hambatan atau enggak secara mental untuk belajar di kedinasan dan di TNI Polri. Tuh. Kemudian untuk ruang lingkup tes psikologi ini aku kasihkan secara umum. Untuk yang tes TNI Polri itu jauh lebih lengkap dibandingkan yang kedinasan. Kalau TNI Polri ada sebanyak ini. Nah, tapi kalau untuk teman-teman kedinasan itu banyaknya hanya di proyek kepribadian grafis wartek. Kemudian di analisis psikologi itu biasanya di Kraplin Pauli aja. Terus, nah yang verbal, numerikal, logika spasial ini jelas untuk teman baik teman-teman di TNI Polri maupun kedinasan semuanya ada. Nah, tapi kalau yang TNI Polri itu mereka jauh lebih lengkap. Grafis wartek, ada grafologi itu tergantung sama pihak yang memberikan tes. Kalau pihak yang memberikan tes berkenan mengadakan tes grafologi ini bisa aja ada, tapi bisa juga tidak karena di tes grafis wartek ini kita juga biasanya sudah disuruh untuk menulis juga. Jadi bisa sekalian jadi satu. Untuk lawan jenis dan family ini ada juga, tapi biasanya dijadikan satu dengan grafis wartek. Jadi grafis wartek ini adalah satu macam tes yang mana mereka itu multifungsi. Bisa untuk melihat kepribadian lewat tulisan tangan, bisa untuk melihat kepribadian kita atau kecenderungan kita terhadap lawan jenis dan juga terhadap keluarga. Jadi untuk yang tes proyek kepribadian ini secara khusus tidak dipelajari. Nanti ini benar-benar tergantung sama pihak yang mengadakan tes. Mau grafis wartek sendiri, grafologi sendiri, lawan jenis family sendiri, atau semuanya dijadikan satu. Tapi sejauh ini, sejauh yang aku temukan, itu semuanya dijadikan satu di tes gratis dan wartek. Jadi untuk yang proyek kepribadian biasanya hanya di grafis dan wartek ini. Nah, terus untuk tes analisis psikologis, tadi seperti yang aku bilang, kalau di teman-teman kedinasan itu kebanyakan Keraplin dan Pauli aja. Nah, terus kalau untuk yang teman-teman di TNI Polri, itu lebih lengkap. Ada EPPS, ada Batik, Army Beta, MMPI, IST, SPM, APM, dan CT. Kemudian untuk verbal, nanti kita akan belajar sinonim, antonim, analogi, sama satu lagi ini kurang apa belum ditulis. Ini adalah penalaran logis. Penalaran logis itu kayak mirip-mirip seperti silogisme, misalnya semua burung dapat terbang, merpati adalah burung. Maka kesimpulannya apa? Nah, itu juga salah satu bagian dari tes verbal penalaran logis. Cuman mohon maaf Pak, nggak aku tulis di sini. Dan itu mirip-mirip dengan silogisme di materi matematika numerikal, cuman bedanya kalau yang matematika numerikal itu kan di TKA mereka menggunakan rumus, tapi kalau di psikologi itu kita tidak menggunakan rumus sama sekali teman-teman. Kecuali bagian aljabar, geometri dasar, dan aritmatika. Ini juga ada yang pakai rumus, tapi kebanyakan nggak pakai rumus. Dia untuk tes psikologi ini mengandalkan logika atau jalan berpikir metode. Gitu ya. Jadi ini gambaran untuk beberapa materi kita yang akan kita bahas ke depan. Ada yang mau ditanya dulu dari sini? Kalau nggak ada, akan aku lanjutkan. Hari ini kita mau kenalan sama tes proyektif kepribadian. Oh ya, jadi untuk sedikit disclaimer ya, karena biasanya di kelas ekonomis ini kita kan habis belajar hari ini, terus besok kita ada drilling by WA group. Nah, untuk karena kita hari ini tes psikologi proyek kepribadian, jadi drillingnya kalau teman-teman kemarin sudah drilling by WA group yang bahasa Inggris itu kan pilihan ganda. Nah, untuk yang kelas psikologi kita yang besok, ini akan berupa gambar. Jadi aku minta tolong sama teman-teman, nanti tugasnya akan berupa gambar. Silahkan teman-teman kirimkan berupa foto atau di PDF juga silahkan
Ya, yang penting tugasnya adalah berupa gambar. Nanti bisa kalau misalnya teman-teman ada apa namanya ada media yang memadai, misalnya bikin gambarnya pakai komputer, pakai stylus pen itu juga silakan kalau apa. Yang jelas aku sedikit disclaimer dan warning aja tugas kita besok berupa gambar. Jadi silahkan teman-teman kerjakan sesuai dengan apa yang ada. Oke, untuk hari ini kita mau kenalan sama tes psikologi proyektif. Kita yang pertama mau kenalan sama grafis wartek dulu. Nanti kalau waktunya cukup, kita juga akan pindah ke grafologi, lawan jenis sama family. Tapi yang utama adalah yang grafis warteknya. Nah, grafologi lawan jenis family seperti yang aku bilang belum tentu ada karena tergantung sama penyedia tesnya. Jadi nanti akan aku sampaikan sebagai tambahan ilmu aja buat teman-teman. At least kalau nanti teman-teman ada tes dan ternyata waktu tes itu ada, teman-teman udah gak bingung. Oh, tes grafologi itu untuk ini dan aku harus ngapain. Di family untuk ini aku harus ngapain, di lanjut untuk ini aku harus ngapain. Tapi kalau nggak ada, yang lain nggak apa-apa. Yang terpenting teman-teman sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Oke, kita ke tes proyektif kepribadian dalam psikologi dulu. Nah, untuk tes proyek kepribadian dalam psikologi ini, teman-teman boleh dibayangkan atau boleh dipraktikkan juga sekarang kalau bisa nggak apa-apa. Teman-teman bayangkan teman-teman lagi berdiri di depan cermin. Bangun tidur di depan cermin. Apa yang teman-teman lihat di depan cermin itu? Bayangan apa yang kalian lihat di depan cermin? Ya, kalau nggak misalkan mic boleh diramein di konsepnya apa? Apa teman-teman yang kalian lihat di depan cermin kalau misalnya kalian bangun tidur berdiri di depan cermin? Bayangan siapa yang kalian lihat? Diri sendiri. Ya betul, bayangan diri sendiri. Nah, terus kalau misalnya misalnya kalian di depan cermin itu, ya betul Kak. Oh ini ada yang masuk baru ya, ada yang join baru. Halo Kak Aris, salam kenal aku Maria ya. Oke, tadi Kak Abel bilang kalau misalnya kita depan cermin itu akan melihat bayangan diri kita sendiri. Nah, begitu halnya juga misalnya kita lagi di depan cermin dada-dada. Kan yang kita lihat nih contohnya aku aja nih, aku di depan kamera aku dada-dada yang aku lihat ya bayangan aku sendiri dada-dada kan. Nah, itu konsep dari proyektif namanya. Atau teman-teman juga bisa bayangin proyektif itu kayak proyektor atau layar ketika misalnya gurunya teman-teman atau bahkan teman-teman sendiri lagi nonton film pakai LCD proyektor. Nah, bayangin aja seperti itu tes proyektif teman-teman. Jadi tes proyektif itu memantulkan sesuatu yang ingin kita lihatkan kepada orang. Nah, sama kayak cermin tadi, dia ketika kita ada di depan cermin, yang dipantulkan adalah bayangan diri kita sendiri. Nah, konsep tes proyektif itu seperti itu. Tes proyektif itu memantulkan apa yang ingin diperlihatkan sama orang yang menggambar. Nah, apa yang dipantulkan, apa yang diperlihatkan, yaitu kepribadiannya. Itulah kenapa namanya tes proyektif kepribadian. Proyektif itu biasanya dari kata proyeksi. Nah, proyeksi ini adalah memantulkan atau pantulan. Nah, tes proyektif kepribadian adalah bagian sebuah tes yang dapat memantulkan kepribadian. Nah, untuk tes proyektif ini jadi instrumen yang tujuannya untuk mengukur kepribadian kita, baik itu dari segi emosi, kemudian motivasi, sosial, dan lain-lain dari diri kita sendiri. Kalau misalnya tadi kita pakai cermin, nah cermin itu kan yang dilihat pantulannya badan kita secara fisik ya. Nah, tapi kalau di tes proyektif ini yang dipantulkan adalah kepribadian kita, hanya medianya yang berbeda. Kalau cermin kan pakai kaca, tapi kalau tes proyektif ini medianya ada dua. Kalau kita ngerjainnya manual itu pakai kertas, lalu kalau kita kerjainnya secara komputasi ya pakai komputer.
Bisa pakai aplikasi Paint, bisa pakai stylus pen, dan lain-lain. Karena untuk tes, setahu aku ya, sepanjang pengetahuan aku, untuk tes proyektif ini yang terbaru sekarang ini pakai metode komputer, jadi udah pakai komputasi, pakai stylus pen itu nanti disambungkan ke komputer, kita menggambarnya pakai itu. Atau bisa juga pakai mouse, tapi untuk yang pakai mouse aku sendiri belum pernah lihat, kebanyakan kita pakai stylus pen. Nah, untuk tes proyektif kepribadian tadi adalah tes yang merupakan alat ukur untuk mengungkap kepribadian tadi melalui media. Medianya apa? Tadi kertas sama komputer, untuk memproyeksikan dorongan perasaan atau sentimen di mana nanti hasilnya. Jadi nanti teman-teman akan disuruh menggambar dalam sebuah kertas. Dan dari gambar itu keluar hasilnya itu berupa dinamika kepribadian teman-teman. Kira-kira Kak Abel itu kepribadian, Azhar itu kepribadian seperti ini, Kak Izar seperti ini, Kak Arif seperti ini, dan lain-lain. Nah, di antara kepribadian-kepribadian itu akan dibandingkan oleh psikolog dan para penilai, kira-kira kepribadian antara A, B, C, dan D, mana yang sesuai dengan visi misi sekolah kita, mana yang sesuai dengan visi misi instansi kita. Yang sesuai dengan visi misi dan instansi itulah yang akan diambil dan akan lolos ke tahap berikutnya. Nah, karena walaupun ya kepribadian seorang memang berbeda-beda. Nah, tapi dengan perbedaan kepribadian itu, kalau kita dihadapkan satu masalah yang sama, itu kan pasti reaksinya juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, perbedaan reaksi tersebut ya kemungkinan akan dinilai. Gitu. Nah, tes ini dia mengandalkan ketidaksadaran, di mana lewat tes ini teman-teman tidak bisa memanipulasi hasil ya. Kadang ada suka yang tanya ke aku, Kak, kira-kira aku harus gambar apa biar aku lolos? Kamu mau gambar kayak gimana pun, aku bilang kamu harus gambar apapun biar lolos, itu sebenarnya agak sulit teman-teman jadi untuk dimanipulasi, karena untuk tes menggambar ini kan dia mengandalkan saraf-saraf motorik kita ya, saraf motorik yang ada di tangan. Nah, saraf-saraf ini tuh nggak bisa bohong. Baik kalian mau, misalnya aku bilang ke Kak Abel, kalau kamu masuk TNI AL, gambarlah orang, misalnya seorang pilot apa TNI, apa pilot militer gitu, pilot militer pakai seragam dari atas sampai bawah. Nah, tapi dengan cara kita menggambar, cara kita menggunakan kertas, itu akan kelihatan tetapan kepribadian kita yang asli itu seperti apa. Ya. Karena apa? Karena tadi kita punya saraf motorik yang terhubung sama otak, di mana otak kita itu menyimpan dua memori teman-teman. Satu memori jangka pendek, satu memori jangka panjang. Memori jangka pendek ini bisa berisi memori-memori yang istilahnya bagi kita nggak terlalu penting. Atau mungkin dia sebenarnya penting tapi berusaha kita tutup. Atau berusaha kita kubur, berusaha kita lupakan. Sementara memori jangka panjang ini memori yang bisa jadi anggap isi-isi dalam memorinya itu tuh bagi kita tuh penting. Nah, contoh-contoh dari memori yang bagi kita penting itu, misalnya peristiwa yang membuat kalian itu merasa selalu teringat akan itu. Misalnya peristiwa traumatis, atau peristiwa yang bikin kalian tuh bahagia banget, atau peristiwa yang bisa membentuk kepribadian kalian sekarang. Nah, dan dua hal tersebut itu ada di bagian dua hal otak manusia lagi. Jadi otak manusia itu tadi kan dibagi jadi dua penyimpanan memori. Nah, dua penyimpanan memori itu tersimpan di satu otak sadar dan dua otak tidak sadar. Otak sadar itu adalah bagian otak yang dia akan menuntun tubuh kita untuk mengeluarkan entah itu kepribadian, perkataan, perbuatan yang ingin kita tunjukkan ke orang lain, yang bisa kita manipulasi, yang bisa misalnya kalau aku pengen berhadapan sama Kak Abel, ya aku harus jadi orang yang baik, aku harus selalu tersenyum, aku harus selalu ramah. Padahal aslinya belum tentu aku seperti itu. Jadi sifat-sifat di otak yang sadar ini bisa dimanipulasi. Nah, tapi untuk di tes proyektif kepribadian ini, yang akan ditunjukkan itu adalah sifat-sifat yang kalian tidak sadar, mungkin antara tidak sadar atau tidak ingin kalian tunjukkan ke orang lain, itu akan terlihat. Jadi mau memanipulasi apapun kalian, itu tetap akan terlihat hasilnya
sesuai dengan kepribadian asli teman-teman. Jadi tes ini sulit teman-teman kalau mau dimanipulasi. Karena hasil yang mau kita manipulasi tetap memperlihatkan kepribadian asli kita. Jadi hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes-tes yang lain yang bisa kita manipulasi. Nah, untuk tes proyektif ini, dalam tes psikologi itu selain tes verbal, numerikal, dan spasial, itu nggak ada jawaban benar atau salah, teman-teman. Tes psikologi apapun ya, selain yang berkaitan dengan IQ, verbal, numerikal, spasial, selain yang kecerdasan, itu nggak ada jawaban benar atau salah. Jadi kalau kalian menggambar misalnya dalam satu ruangan ada 5 orang, ya jawabannya ada 5. Nggak ada yang satu salah, 4 betul, 2 salah, 3 betul, enggak. Lima-limanya semuanya betul. Itulah kenapa variasi jawabannya tidak terbatas. Nah, itu sekilas tentang tes proyeksi psikologi. Kita akan masuk ke materi tes grafis. Nah, tes grafis itu jadi salah satu tes proyektif yang melibatkan analisis elemen gambar. Nah, elemen-elemen ini yang jadi standar penilaiannya, teman-teman. Ada satu, garis, dua, ruang, tiga, bentuk, empat, gerakan. Nah, 4 hal ini tuh yang jadi standar. Nanti akan aku bilangin apa aja standar-standarnya yang setidaknya buat kalian tuh bisa jadi acuan bagaimana cara menggambarnya. Nah, tes grafis ini ada dari 4 juga. Tes gambar orang itu biasa disebut draw a person or draw a man, sama aja. 2, tes gambar pohon, boundary test. 3, tes rumah pohon orang, house tree person or HTP. And the last one, tes warteg. Nah, tujuan dari tes grafis sama aja kayak tes-tes psikologi di atas ya, untuk memahami kepribadian, mendeteksi kondisi psikologis adanya trauma, depresi, atau masalah emosional lain, terus sebagai sarana intervensi untuk membantu teman-teman semua mengungkapkan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. Nah, dari tes grafis ini yang perlu teman-teman ingat adalah 4 hal tadi. Konsep atau kata kuncinya adalah 4 hal tadi. Garis, ruang, bentuk, dan gerakan. Ya, garis, ruang, bentuk, dan gerakan. Itu 4 standarnya. Nah, kita ke tes draw a person. Sambil kita mengingat-ingat standar 4-nya tadi. Nah, untuk tes draw a person, kita diminta untuk gambar manusia lengkap. Dari atas, ujung kepala, sampai ujung kaki. Nah, ada beberapa aturannya kalau di tes draw a person ini. Satu, aturan pertama. Aku sambil tulis. Aturan utama. Aturan DAP. Satu, gambar manusia lengkap ya. Manusia lengkap. Lengkap ini maksudnya organ-organ secara fisik yang di luar, yang dalam kayak, maaf bentar ya, laptopku ini soalnya.
Ada apa ini? Halo, halo. Kenapa ini? Ya tahu sudah bro. Aduh, Bro asal mana bro? panik, panik, panik. Aduh, mana tutornya tadi itu? Device-nya error katanya. Oh, jadi Bro asal mana bro? Halo, 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 halo. halo, halo. Halo. Login ML. Mana main apa ya? Jack. Main volley Jack. Sekian, sekian. Ih, lamanya. Oh ya, Salman aku. Halo. Sulawesi, Bang. Oh, Sulawesi. Jauh berarti. Yo, kamu orang mana? Jawa Tengah. Semarang, Semarang. Wih, Akpol bang, dekat Akpol. Iya. Ternyata dari berbagai suku. Mau, mau daftar apa emang? Dinasan apa? Pelayaran. Oh, Azhar, Azhar, Azhar. Ah, kalau aku sih STD ya. Apa? hmm. STPD? Yes. Oh, saya juga Lulus kemarin tahun, tahun lulus tahun udah lulus belum? Ini baru mau Lulusan lulus tahun ini. berapa? Oh, sudah. Ini abang udah lulus kah bang? udah lulus lama. 24 tahun Berarti kita 2000. cagur nih, Gimana? cagur atau gimana? Ca- Udah Iya, tapi udah udah pernah nyoba apa aja bang? eh apa Sektin Poltekim, imigrasi. Oh iya ya. Saya juga kemarin sempat itu, tapi daftar anu STMKG Oh, gagal di mana? jatuh di apa namanya di? SKD. Tidak SKD tembus. SKD berapa? SKB, SKB Oh, SKD. SKD-mu kurang berapa emangnya? 431 kah? Hmm, Lumayan, iya. Lumayan itu tapi bro. 431. jatuh di SKB. Eh, kalau SKD sebenarnya tuh tidak tidak terlalu susah lagi. Iya. Tapi itu menggocek. SKP isinya itu soal kayak apa itu? Tesnya kayak apa isinya? Fisika, matematika, Oh, and matematika. Inggris.
Halo teman-teman. Ya, mohon maaf ya, tadi laptopku yang satu tiba-tiba nge-lag dan blackout, jadi aku sekarang nggak jadi file. Ya, Ya, boleh Kak. Iya kita Kak. lanjut? Oke, siap. Lanjut, lanjut. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi, nah tadi kita sampai sini ya. Ada beberapa standar berkaitan dengan tes BAP. Beberapa aturan yang harus kita patuhi. Aturan tersebut adalah, aku tuliskan. Aturan tes BAP. Yang pertama, kita menggambarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap, tidak ada yang disembunyikan. Nah, ini untuk aturan yang pertama. Gambarnya dari kepala sampai kaki, nggak ada yang disembunyikan. Jadi kalau organ-organnya semua fisik yang dari luar, kalau yang kayak jantung, hati, dan lain-lain itu nggak usah kalian pikirkan. Yang penting ada rambut, mata dua, alis dua, hidung satu, mulut, telinga ada, terus habis itu tangan dua-duanya jarinya 10 ada. Terus kalau kaki gimana? Kaki pakai sendal, pakai sepatu, nggak usah kelihatan jarinya nggak apa-apa. Nggak pakai sepatu ya. Tapi kalau telanjang kaki atau nggak pakai alas, nah itu silahkan diperlihatkan jari-jarinya juga 10. Terus kemarin ada beberapa kasus yang menanyakan, Kak, kalau misalnya tangannya aku sembunyiin boleh nggak? Nggak ya. Karena kalau tangannya disembunyiin itu anggapannya nanti organ kalian tidak lengkap. Betul, jadi nanti itu akan mempengaruhi penilaian. Kalau tangannya disembunyikan, itu penilaiannya nanti antara teman-teman yang kesulitan beradaptasi atau ada sesuatu hal yang teman-teman ini memang ingin sembunyikan dan tidak ingin diperlihatkan pada orang. Gitu. Itu untuk aturan yang pertama. Gambar dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap, tidak ada Iya. yang disembunyikan. Oke, Kak, kemudian izin untuk tanya, ya, silakan. misal misal itu apa? Tangannya memegang benda, otomatis jarinya itu cuma kelihatan dua atau tiga itu gimana? Nggak kelihatan Nah, semua. Nah, itu masih nggak apa-apa. Itu pengecualian. Tergantung bendanya juga. Misalnya kamu menggenggam mikrofon itu masih bisa kamu perlihatkan jari-jarinya setidaknya jumlahnya lebih banyak atau jumlahnya banyak gitu. Ada misalnya kalau pegang mikrofon kan kita seperti ini ya. Nah, itu yang diperlihatkan jempolnya sedikit nggak apa-apa. Terus ada kayak kita bikin kayak garis-garis yang menunjukkan ada jarinya di situ. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kasusnya juga seperti memegang nih kayak Pak Guru ini. Pak Guru ini kan kelihatan jarinya cuma ada kayak satu, dua, tiga, karena dia memegang sesuatu. Nah, itu nggak apa-apa, itu pengecualian. Tapi kalau tangan kita, Oh, tangan kosong nih, nah usahakan 10-10-nya kelihatan. Gitu. oh, oh iya, makasih Kak. Sama-sama. Nah, terus aturan yang kedua. Ini kita lanjutkan aja. Aturan yang kedua, yaitu gambarnya wujud manusia nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya gambar manusia nyata yang ada di kehidupan sehari-hari ini apa? Kemarin soalnya ada beberapa kasus yang sewaktu aku praktik tes ini, yaitu teman-teman ada yang menggambarnya kalau enggak stickman atau toilet man. Nah, stickman sama toilet man ini kalau kita di kehidupan sehari-hari kan enggak ada ya bentuknya.
Kita pernahkah teman-teman ngelihat stickman lagi jalan-jalan atau stickman atau toiletman ke pasar? Enggak ada. Itu hanya bentuk simbol dari manusia aja. Jadi untuk tes DAP ini gambarlah wujud manusia nyata. Wujud manusia nyata itu kayak apa ya? Yang kalian lihat sehari-hari itu manusia kayak apa? Gitu ya. Tidak boleh menggambar juga misalnya beberapa dari kalian ada yang suka anime. Nah, nggak boleh gambar bentuk anime. Karena anime juga makhluk fiksi, dia dua dimensi aja. Jadi tidak boleh anime, kartun, stickman, toiletman, atau kayak di anekdot-anekdot itu juga tidak boleh. Jadi gambarlah mirip mungkin dengan wujud manusia yang kita lihat tadi. Itu untuk aturan kedua itu. Kemudian aturan ketiga, aku taruh di sebelah sini aja. Aturan ketiga, gambarlah yang usianya kurang lebih, aku singkat ya, kurang lebih sama dengan kalian, jenis kelaminnya juga sama, harus sama kalau jenis kelamin. Jenis kelamin sama, soalnya gini, kalau misalnya kalian laki-laki, gambar laki-laki. Kalau kalian menggambar perempuan, nah itu nanti yang akan jadi masalah. Karena kalau kita menggambar our opposite gender, menggambar orang yang gendernya berlainan dengan kita, itu tandanya atau penilaiannya kemungkinan kita ada kebutuhan akan homoseksual. Justru malah seperti itu penilaiannya. Jadi gambarlah yang memang sesuai dengan kalian, karena ini kan proyeksi kepribadian kalian ya. Proyeksi kepribadian kalian, kalau kalian laki-laki, ya gambarnya laki-laki. Ibarat kalau kalian di cermin tadi, kalau kalian bercermin, kalian laki-laki nggak mungkin dong dicermin jadi perempuan gitu. Terus usianya juga kurang lebih sama dengan kalian. Jangan terlalu jauh atau jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Misalnya umur kalian nih rata-rata berapa ya? 19 mungkin, 16 sampai 19 ya. Kalau usia-usia kalian segitu, silahkan gambarlah ya. Kalau kalian 19 tahun, gambarlah paling tidak 18, 19, atau 20 kalau mau gitu. Jangan misalnya kalian usianya 19 tahun, gambarnya 35 tahun. Atau kalau usia kalian 19 tahun, gambarnya 8 tahun. Itu jangan. Karena apa? Kalau kalian gambar orang yang dia itu usianya jauh lebih muda daripada kalian, misalnya kalian 19 tahun, gambar 8 tahun. Nah, itu penilaiannya akan sangat negatif. Negatifnya apa? Kalian dianggap punya bibit-bibit pedofilia. Kalau misalnya gambarnya terlalu tua gimana, Kak? Nah, kalau terlalu tua itu anggapannya adalah usia mental kalian juga terlalu tua. Kalian tumbuh berkembang, tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan usia kalian saat ini. Jadi ibaratnya usia mental itu kayak hal-hal apa yang ada di sekitar kalian itu kan mempengaruhi kepribadian kalian. Nah, ada beberapa orang yang hal-hal di sekitarnya itu misalnya dia usianya baru 9 tahun, tapi dia sudah mengalami berbagai kejadian yang mengharuskan dia jadi dewasa sebelum waktunya. Nah, itu yang aku maksud. Ketika orangnya itu usia mentalnya jauh di atas dia, itu memungkinkan adanya penilaian, oh ini anak kemungkinan ada trauma di masa lalu yang membuat dia harus jadi dewasa sebelum waktunya. Dan jadi dewasa sebelum waktunya itu sulit teman-teman untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Apalagi di dunia kerja, itu akan sangat sulit. Karena ada banyak hal yang membuat dia mungkin trauma atau jadi dewasa itu. Jadi membuat dia entah itu lebih tertutup atau ibaratnya orang tuh jadi punya benteng. Nah, kalau orang sudah punya benteng, itu akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Jadi itulah saranku, gambarlah orang orang lebih usianya sama dengan kalian. Nah, tadi sudah usia, jenis kelamin, terus satu lagi, punya aktivitas atau pekerjaan. Nah, contohnya kayak gambar yang ada di bawah ini. Misalnya, aktivitas atau pekerjaannya ini tuh nggak harus yang tipikal ini, teman-teman. Nggak harus yang tipikal kayak di gambar ketiga ini, kayak Pak Guru ini. Nah,
kemarin ada yang tanya sama aku, Kak, kalau misalnya aku gambar orang yang lagi main bola, apakah aku harus menggambar orangnya itu lari gitu? Kan gambar orang lari susah ya. Nah, jawabannya apa? Nggak harus. Misalnya kayak Pak Guru gini, dia baru ngajar, ya gambarnya haruskah aku kayak Pak Guru lagi mengajar? Enggak harus. Misalnya lagi pengen gambar orang main bola, kalau misalnya gambar orang lari aja susah, ya udah gambarlah orang yang dia berdiri normal, hadap ke depan, bawa bola, itu udah cukup. Yang penting teman-teman, karena nanti kan di tes DAP ini, setelah menggambar, teman-teman akan diminta untuk menuliskan aktivitas apa yang orang itu lakukan. Jadi dengan adanya clue-clue aja, itu sudah cukup. Misalnya kayak di gambar pertama ini, di sebelah kiri, nah ini dia menunjukkan bahwa dia ini adalah dokter atau paramedis. Dilihat dari apa? Walaupun dia nggak lagi meriksa pasien, walaupun dia lagi nggak ada di ambulans, dilihat dari dia pakai jas lab dan bawa kotak P3K atau kotak medis. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia orang medis atau dokter. Tinggal nanti di bawah dikasih keterangan aja. Dia adalah seorang dokter atau pekerjaannya adalah sebagai seorang dokter. Itu. Terus misalnya aktivitasnya lagi main gitar gitu. Misalnya kalian kesulitan eh, misalnya aktivitasnya dia adalah pemain band, misalnya gitu. Kalau kalian kesulitan menggambar dia lagi main gitar atau lagi main drum, gambar aja dia lagi gendong tas isinya gitar. Misalnya seorang anak band sedang persiapan untuk pentas, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk aturan dari tes DAP. Nah, terus tadi kita kan punya 4 aturan yang elemen gambar tadi ya, garis, bentuk, ruang, dan gerakan. Nah, nanti akan aku bahas setelah kita membahas di tes HTP dan juga BAU. Nanti standar-standarnya karena tiga-tiganya itu standarnya jadi satu itu teman-teman. Ada 4 hal itu. Jadi itu kan standar umum dari 3 tes, tapi akan aku sampaikan standar-standar khususnya gitu aja. Ya, ini untuk tes DAP. Nah, kalau nanti teman-teman diminta untuk tesnya secara online by computer, CBT, nah itu nanti biasanya kita akan diminta untuk mengetikkan. Setelah selesai menggambar, diminta untuk mengetikkan nama orang yang kalian gambar itu siapa. Nah, ini. Setelah selesai menggambar, nah ini berikan keterangan. Nama yang digambar itu siapa? Bebas, mau pakai nama kalian sendiri boleh, nama teman-teman kalian, atau kalian ngasal nama aja juga nggak apa-apa. Terus usianya berapa? Dengan catatan usianya tadi pakai standar nomor 3 ini. Terus apa yang dilakukan, aktivitas atau pekerjaan tadi, terus jenis kelaminnya apa. Itu nanti biasanya akan diminta untuk menuliskan atau mengetikkan. Ya kalau kalian ngerjainnya by paper atau pakai kertas ya ditulis. Kalau misalnya pakai komputer ya nanti ditulis diketik. Itu tes yang pertama atau tes draw a person. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Enggak, Kak, udah cukup. Oke, teman-teman yang lain, selain Kak Abel, ada yang mau ditanya? Oke, teman-teman diam aja. Berarti aku anggap teman-teman paham ya. Nanti silahkan kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, pas nggak lagi kelas, tanyain aja di grup atau PC aku. Baik, pribadi boleh. Oke, kita lanjut ke tes Baum dulu. Nah, di tes Baum ini teman-teman akan diminta untuk menggambar sebuah pohon lengkap. Nah, untuk instruksinya, ini ada catatan. Ada beberapa pohon yang tidak boleh digambar. Pohon jenis kelapa atau palem, nah ini nggak boleh. Karena merupakan pohon yang otentik di negara kita. Jadi, aturan dari setiap tes baum di setiap negara ini berbeda-beda. Untuk pohon yang otentik di negara-negara tersebut itu nggak boleh. Salah satunya kelapa atau palem ini nggak boleh. Terus dua, pohon jenis perdu. Perdu ini kayak perindang-perindang gitu. Itu nggak boleh. Terus pohon jenis
pinus atau cemara. Ini juga nggak boleh. Bambu-bambuan nggak boleh. Bambu rebung gitu nggak boleh. Randu-randuan juga nggak boleh. Randu-randuan yang merambat, baik randuan yang tinggi gitu juga nggak boleh. Terus pohon jenis rumput-rumputan ini juga nggak boleh. Dan terakhir, pohon beringin. Ini lebih nggak boleh lagi. Kalau teman-teman menggambar pohon yang nggak boleh ini, mana dong akhirnya? Ya teman-teman nggak akan dinilai. Atau lembar jawaban kalian akan di skip. Atau kalian bisa juga digugurkan saat itu juga. Jadi usahakan jangan menggambar pohon-pohon yang memang tidak boleh. Itu ya. Terus untuk standar gambar pohonnya seperti apa? Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan. Untuk standar yang di bawah, di garis merah ini merupakan gambar yang paling tidak memenuhi standar PET. Jadi jangan gambar pohon dengan cara kayak yang di bagian merah ini. Terus yang kedua, kita akan ke bagian yang berwarna kuning. Nah, bagian yang berwarna kuning ini, sebentar. Bagian yang berwarna kuning ini, silahkan kalau misalnya teman-teman mau gambar boleh. Hanya saja untuk nilainya, ibarat kata KKM-nya 75, ya paling nilai kalian nggak akan sampai 80. Paling 76, 77, 78, 79. Ya 80 paling mentok lah. Jadi dia termasuk standar, tapi minimum. Belum maksimal. Kalau teman-teman mau gambar secara maksimal, gambarlah pohon kayak di paling atas ini, yang hijau. Nah, sekarang kita masuk ke alasan. Kalau yang bawah ini, kita bisa lihat. Dia satu terlalu kecil. Dua, dia kayak nggak proporsional. Bentuknya kayak kayak tanaman rumput-rumputan. Kayak padi. Padi itu anggapnya adalah rumput-rumputan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang ini, dia terlalu banyak cabang, nggak ada pohonnya, nggak ada daunnya. Ini juga nggak boleh. Terus yang kuning ini, mereka punya akar good, punya batang good, punya daun, punya ranting good. Salahnya adalah dia terlalu besar. Itu aja. Salahnya dia adalah terlalu besar. Terus yang di sebelah sini, ini dia punya batang, punya daun, punya ranting, oke. Hanya dia nggak punya akar. Dan pohonnya kelihatan gersang. Terus yang di sebelah sini, di sebelah kuning ini, oke, dia kayak pohon, apa kalau di tempatku namanya ada pohon manding. Aku nggak tahu di tempat teman-teman ada atau enggak. Itu dia mirip-mirip kayak pohon kelor. Jadi dia batangnya keras, jadi masih bisa digambar. Batangnya keras. Cuma kalau ini salahnya adalah dia juga tidak punya akar dan tidak punya batang utama. Batangnya ada bercabang banyak. Nah, kalau yang ini, oke, dia kelihatan pohon, hanya saja dia tidak seperti pohon pada umumnya. Atau nggak rapi, atau kelihatan kayak itu fiksi. Nah, untuk standarnya adalah yang 4 di atas ini. Kenapa? Yang pertama, dia walaupun sebenarnya nggak punya akar. Kurangnya dia akar. Kalau dia punya akar akan jauh lebih bagus. Dan bentuk pohonnya juga proporsional. Daunnya proporsional, buahnya proporsional. Kalau kalian mau yang paling aman, itu ada di gambar ketiga. Nah, ini paling standar dan paling aman. Punya akar, punya batang utama, punya daun, punya buah. Akan jauh lebih bagus lagi kalau dia ditambahkan ranting-ranting kecil. Tuh. Nah, untuk tes baum ini juga punya standar, teman-teman. Standar dalam menggambar. Standarnya yang pertama adalah gambarlah pohon, buah, atau bunga yang batangnya berkayu.
ini standarnya adalah yang batangnya berkayu. Misalnya pohon mangga, pohon jambu, pohon apa lagi ya yang batangnya berkayu. Misalnya pohon mangga, pohon jambu, pohon apel, pohon sakura itu boleh. Dengan catatan pohonnya itu kalau pohon bunga boleh, yang penting batangnya itu batang keras, bukan batang lembek. Kayak kayak contoh bunga Kamboja. Kamboja itu kan dia pohon bunga, punya akar, punya daun, punya bunga. Bagus itu lengkap. Cuman sayangnya dia jadi nggak boleh digambar karena apa? Batangnya lembek. Kalian iris pakai pisau aja itu udah patah. Jadi misalnya kalau batang bunga yang berkayu itu apa? Misalnya sakura. Nah sakura itu boleh kalian tuh. Yang terpenting batangnya keras. Jadi kalau mau gampang sebenarnya pohon buah aja. Kayak pohon mangga, pohon jambu kayak gitu. Nah terus untuk standar yang kedua, usahakan bagian pohon lengkap. Nah, ini, usahakan bagian pohonnya lengkap. Dari daun, terus habis itu dari akar, dari batang, dari buah atau bunga. Itu lengkap. Nah, nanti setelah teman-teman selesai menggambar, akan diminta untuk menuliskan atau mengetikkan itu pohon apa sih yang kalian buat. Gitu. Ya, ini untuk tes bangun. Ada yang mau ditanyakan? Oke, I guess no. Kita akan lanjut ke terakhir. Ini tes HTP atau House Property. Nah, ini merupakan gabungan antara rumah, pohon, dan orang. Di mana tes ini punya tujuan untuk mengukur kepribadian teman-teman secara keseluruhan dan juga bisa untuk mengukur proyeksi hubungan keluarga. Jadi biasanya tes HTP ini nanti teman-teman akan diminta untuk menggambar ada rumah, ada pohon, terus ada orang. Nah, orangnya ini tergantung nanti testernya teman-teman. Kalau testernya meminta teman-teman untuk menggambar keluarga, gambarlah ya yang ada di luar rumah atau di gambar itu ya orang-orangnya itu keluarga. Keluarganya apa? Keluarganya sesuai dengan keluarga teman-teman masing-masing. Kalau di rumah ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, ya gambarlah lengkap. Kalau misalnya di rumah cuma ada kalian sendiri sama bapak sama ibu, ya gambarlah bertiga. Gitu. Tapi kalaupun misalnya si penilainya atau testernya tidak meminta, aku akan sangat menyarankan di tes HTP ini gambarlah yang jelas ada diri teman-teman dan sisanya adalah keluarga atau teman-teman yang teman-teman sayang atau orang-orang yang teman-teman sayang. Karena nanti bisa jadi tes HTP ini penilaiannya akan dijadikan satu dengan penilaian PEM. Betul. Nah, untuk standarnya sebenarnya ini cukup fleksibel dibandingkan dua yang di atas ya. Kalau yang ini yang terpenting antara rumah, pohon, dan orangnya itu fleksibel. Fleksibel. Sorry, proporsional. Bukan fleksibel, sorry. Proporsional. Maksudnya rumahnya nggak terlalu besar, pohon kecil, orangnya kecil banget. Nggak seperti itu. Jadi antara rumah, pohon, sama orang itu proporsinya pas. Nggak yang satu terlalu besar, yang satu terlalu kecil. Dan untuk standar gambar HTP yang bagus, itu adalah antara gambar yang ini sama yang ini. Kenapa begitu? Untuk gambar yang pertama, dia poin plusnya adalah pada detail. Jadi sebenarnya di tes gambar ini kalau teman-teman mampu menggambar secara detail, itu penilaiannya akan jauh lebih bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gambar seadanya dan sebisanya. Detail, misalnya rumahnya punya genteng. Nah ini kan kelihatan ada tekstur gentengnya. Terus dia punya pohonnya ada tekstur kayu-kayunya. Dan ukurannya pun pas antara pohon sama orang. Terus untuk yang kedua, nah ini dia juga detail rumahnya, tapi rumahnya lebih ke dua dimensi. Kalau yang ini kan kelihatan tiga dimensi ini bagus.
Tapi kalau teman-teman merasa sulit menggambar 3 dimensi seperti ini, 2 dimensi seperti ini juga sudah tidak apa-apa. Ini sudah sesuai sama standar kok. Nah, yang kedua ini gambarnya poin plusnya adalah pada aktivitas. Aktivitas. Kenapa? Bisa dilihat nih, ada keluarga, ada balon-balon di kereta bayi, ada hewannya juga. I don't know, it is whether dog or cat. Terus di sini ada juga car, ada mobil. Terus di sini ada sepeda. Nah, ini menggambarkan aktivitas kebersamaan keluarga dan mereka lagi piknik di luar rumah. Nah, itu bagusnya. Nah, oh ya, untuk tes HTP ini, teman-teman boleh menambahkan ornamen. Misalnya dalam tes rumah pohon orang, itu teman-teman nggak harus selalu menggambarnya cuma rumah, pohon, sama orang doang. Misalnya mau gambar matahari, mau gambar awan, burung, kayak gini-gini, ornamen hewan ditambahin juga nggak apa-apa. Yang ini fleksibel kok, nggak kayak yang di atas. Itu untuk tes HTP. Nah, sekarang kita akan ke kesimpulannya. Pakai 4 standar tadi. Oke, untuk 4 standarnya, aku tulisannya di mana ya baiknya? Aku pakai ini aja deh, whiteboard. Ya, ya, kita tunggu sebentar whiteboardnya ya. Sudah kelihatan whiteboardnya sama kalian. Untuk 4 standar, untuk standar penilaian tes grafis. Ini tes grafisnya berlaku baik di HTP, DAP, ataupun juga di BAUM. Jadi digambar orang, pohon, rumah pohon orang tadi, itu tiga-tiganya berlaku aturan ini. Jadi ini aturan yang umum, teman-teman. Nah, untuk standar penilaiannya, tadi kan kita punya 4 ya. Satu, itu ada bentuk. Terus, dua, kita punya ruang. Kita punya bentuk, punya ruang. Tiga, kita punya gerakan. Terus empat, kita punya apa tadi ya? Garis. Nah, ya. Kalau untuk pertama, yang bagian bentuk dulu. Untuk bentuk, usahakan bentuknya sesuai dengan bentuk nyata yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan sampai ketika kalian disuruh misalnya menggambar orang, malah kalian keliru gambarnya gambar babi atau gambar sapi. Gitu. Jadi bentuknya usahakan sesuai dengan tesnya dan sesuai dengan kehidupan nyata kalian masing-masing. Tuh. Terus untuk bagian ruang. Nah, ruang ini penting teman-teman. Karena ada penilaiannya juga. Untuk ruang, usahakan gambar, usahakan kalian membuat gambarnya pas ada di tengah kertas. Yang dalam artian tidak terlalu ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Ini pertama. Terus yang kedua, gambarnya jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar.
Nah, ini katakanlah nih, misalnya ukuran kertasnya gini nih. Terus teman-teman diminta untuk menggambar pohon. Maksudnya jangan terlalu ke kiri adalah jangan gambar di sini, selain pohon. Jangan terlalu ke kanan juga jangan gambar di sini. Terus kalau misalnya terlalu ke atas gimana? Dan misalnya pohonnya di sini. Nih. Ya anggap aja di pohon ya. Terlalu ke bawah juga seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Yang pas atau sesuai dengan standar seperti apa, gambarnya di tengah-tengah kertas. Usahakan ada pas di tengah-tengah kertas. Dan ukurannya jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Jangan terlalu kecil kayak gini. Mungil banget. Kayak tadi yang contoh di depan, tadi yang di garis merah itu tadi loh. Nah, itu kan dia terlalu kecil. Makanya dia tidak termasuk dalam standar penilaian atau di bawah standar. Kalau terlalu besar, contohnya kayak yang di garis kuning tadi, misalnya seperti ini. Nah, ini terlalu besar. Ini juga nggak boleh. Nah, aku jelaskan kenapa mereka tidak boleh. Kalau kamu menggambar terlalu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu anggapannya adalah kalian manusia yang mementingkan ego atau mementingkan keinginan kalian sendiri. Itu kalau yang terlalu ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Terus kalau dia terlalu kecil kayak gimana, Kak? Kalau dia terlalu kecil berarti itu anggapannya kalian tidak percaya diri. Gitu. Makanya gambarnya jadi kecil karena kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, nggak percaya sama potensi kalian sendiri. Terus kalau dia gambarnya terlalu besar, anggapannya kalian itu tadi terlalu egois atau terlalu narsistik menganggap aku yang harus jadi perhatian. Gitu. Dan itu tidak baik. Itu ya. Nah, untuk gambarnya yang sesuai seperti apa? Ya, gambarlah yang ukurannya sedang aja di tengah-tengah kertas. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita punya akar. Kalau teman-teman mau nambahin pagar, boleh. Kayak rumah tadi juga, yang house 3% tuh kalau kalian mau nambahin pagar juga boleh. Ada penilaiannya sendiri kalau kalian nambahin pagar, itu artinya adalah kalian punya perlindungan sama diri kalian sendiri. Atau melindungi orang-orang di sekitar kalian. Terus, kalau pagernya terbuka, ada artinya bahwa kalian terbuka sama siapapun atau orang-orang manapun atau hal-hal apapun yang berusaha masuk ke kehidupan kalian, tapi kalian tetap punya proteksi atau punya perlindungan. Tapi kalau pagarnya tertutup, ya kalian melindungi diri kalian dan juga kalian tidak menerima hal-hal dari luar apapun itu bentuk. Itu. Nah, untuk contohnya seperti ini yang pertama, yang ruang. Terus, untuk gerakan. Untuk gerakan ini tadi berkaitan dengan gambar manusia sih lebih seringnya. Untuk gerakan, usahakan manusia yang digambar, baik di HTP maupun di DAP ya, yang digambar, baik di HTP atau DAP, itu punya kegiatan atau aktivitas. Maksudnya apa? Ya orang yang digambar ini nggak cuma berdiri doang. Jelas punya kegiatan, punya aktivitas, atau punya pekerjaan. Nggak nganggur doang, gitu ya. Terus yang terakhir, nah ini tentang garis ini yang biasanya orang-orang suka keliru. Garis ini aturannya adalah satu, garis tidak boleh berupa sketsa, garis putus-putus, atau garis yang diulang-ulang. Nah, contohnya kayak kita menggambar pohon tadi ya. Kita mau gambar pohon, misalnya gambarnya itu sketsa. Kalau sketsa kan kadang kita bikin kayak gini,
diulang-ulang dari atas sampai bawah pelan-pelan. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Terus kalau misalnya garisnya putus-putus mau gambar pohon, misalnya kayak gini. Nah, walaupun putusnya dikit doang, itu tetap nggak boleh, teman-teman. Nah, kecuali kalau bikin akar kayak gini kan ini beda lagi kasusnya. Nah, putus-putus seperti ini juga nggak boleh. Terus misalnya garis yang diulang-ulang kayak tadi ya, kayak aku bilang, misalnya mau gambar garis lurus dan diulang-ulang kayak gini ini juga nggak boleh. Karena apa? Garis yang putus-putus dan garis yang diulang-ulang atau berupa sketsa itu menggambarkan teman-teman itu ragu sama diri kalian sendiri atau ragu ketika menggambar dan itu penilaiannya negatif. Nah, terus standarnya kayak apa, Kak? Standarnya adalah buatnya satu tarikan garis aja cukup. Misalnya tadi ya, gambar pohon, nah dah gini satu garisan, diangkat. Bikin batang satunya lagi, satu tarikan, diangkat. Bikin akar, tarikan, tarikan. Terus bikin daunnya gimana? Ya udah cukup satu tarikan aja. Kayak gini. Jadi benar-benar garisnya itu lurus dan bersih. Nggak ada yang diulang-ulang, nggak ada yang bikin sketsa. Kalau garis kalian lurus dan bersih seperti ini, anggapannya adalah kalian anak yang mantap. Kalian tegas, kalian mantap. Dan itu penilaian yang paling bagus. Baik di gambar grafis orang, rumah pohon orang, dan pohon. Tiga-tiganya semuanya seperti ini. Itu garisnya. Kecuali, nah untuk garis ini ada pengecualiannya. Kecuali gambar rambut. Nah, kalau rambut ini dia karena memang ya kita nggak mungkin ya gambar rambut cuma dalam sekali tarikan doang, upin-ipin aja, cuma upin-ipin doang gitu kalau yang satu tarikan. Nah, kalau gambar rambut manusia normal ya mau nggak mau kan kita emang harus mengulang-ulang dan itu nggak apa-apa. Itu masih ditoleran atau ditoleransi. Itu untuk garis seperti itu, bentuk ruang dan gerakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari empat aturan ini? Jadi nanti untuk drillingnya akan aku kasih yang mode tetap pakai Google Formulir. Nanti pengumpulannya silahkan teman-teman boleh ngerjakan lewat Paint atau lewat Stylus Pen kalau yang punya. Tapi kalau misalnya enggak, boleh pakai kertas, nanti difoto, dikirimkan bentuk gambar. Nanti akan aku sediakan opsi untuk bentuk gambar ataupun PNG ataupun PDF. Itu dan nanti ketika kalian praktik menggambar, silahkan gunakan empat aturan ini. Empat aturan ini aku foto akan aku kirimkan juga di grup deh, biar teman-teman tidak lupa. Ini bagaimana cara menghapusnya ya. Oh ini aja, tulisannya aku turunin aja. Nah, ini aku nah, nanti ini untuk empat garis ini akan aku kirimkan ke grup. Nanti silahkan teman-teman menggambarnya ikuti aturan empat ini ditambah beberapa detail aturan yang di awal tadi ya. Yang untuk gambar orang ada pekerjaannya lengkap dari atas sampai bawah bentuknya nyata. Terus yang gambar pohon tadi ada aturannya pohonnya berkayu, bisa pohon buah, bisa pohon bunga. Terus untuk yang HTP yang penting proporsional. Tuh teman-teman, dari keseluruhan materi tes grafis adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jadi untuk kelas hari ini akan aku cukupkan. Ya, sebelum kita tutup, bolehkah teman-teman yang bisa open cam untuk open cam kita dokumentasikan dulu, biar nanti orang tua dan kakak-kakak admin juga tahu kalau teman-teman hadir di kelas pada malam hari ini. Sorry, bukan malam ya, ini sore ya. Adakah yang bisa open cam teman-teman?
Oke. Kak Izar dan Kak Arif, apakah bisa open cam? Oke, kalau nggak bisa open cam nggak apa. Ya, untuk teman-teman yang bisa open cam, silahkan tunjukkan pose terbaik kalian. Akan aku screenshot. Ya, oh ini dia Kak Arif. Oke, bentar nih Kak Izar berproses. Oke, siapkan pose terbaik kalian teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam aku menyampaikan materi. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf juga tadi sempat ada kendala. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat grup atau lewat TV, tidak apa-apa. Oke, thank you teman-teman. Meet hari ini aku cukupkan. Selamat sore, selamat aktivitas kembali. Bye-bye. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak.